Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, cara menghadapi perempuan itu dengan mendengarkan. Bukan mendengar loh ya. Kalau mendengar itu telinga kita menangkap suara. Kalau mendengarkan kita menangkap apa yang disampaikan. Itu beda. Ya, kalau tadi saya cerita tentang Abu Mas'ud Al-Badri tadi, dia mendengar ada suara tapi nggak paham karena sedang emosi, sedang mukuli budaknya tadi. Tapi kalau mendengarkan apa yang dibicarakan lawan bicara itu kita paham, itu namanya mendengarkan. Lah pada kasus Rasulullah, ketika Aisyah menceritakan tentang 11 perempuan jahiliyah yang berkumpul, kemudian mereka membicarakan tentang suami mereka masing-masing itu, Rasul kan mendengarkan. Dari mana kesimpulan mendengarkan? Satu, ini 11 orang, bukan cuma 1-2 orang. Jadi kalau menerangkan ibu A, ibu B, ibu C, D, E, F, G, H, I misalnya, itu dalam prakteknya mungkin lebih dari setengah jam. Karena kalau Anda membaca di dalam kitab Fathul Bari itu bisa sampai 4 halaman tentang hadis ini, saking panjangnya. Ini perempuan jahiliyah, belum kenal internet, televisi, dan infotainment. Artinya perempuan itu nggak pernah kekurangan bahan untuk gunjing, nggak pernah punya kekurangan bahan untuk ngobrol, gosip-gosip itu nggak akan pernah kekurangan bahan. Bahan yang paling dekat dalam hidup perempuan adalah suaminya dan anaknya. Makanya ini kan ceritanya tentang 11 perempuan jahiliyah ngumpul bareng, masing-masing sepakat menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu gosip itu sejak zaman dulu gitu loh. Bukan karena pengaruh infotainment tok gitu loh. Ada lambe turah, ada gigi turah, ada enggak. Dulu sebelum Islam ada itu ibu-ibu itu kalau ngumpul selalu punya bahan untuk dibicarakan. Salah satu bahan yang paling mudah adalah membicarakan tentang suaminya. Lah, di antara 11 perempuan ini yang terakhir namanya Ummu Zara. Ummu Zara itu dulu menikah dengan Abu Zara, dan Abu Zara itu orangnya baik. Orangnya baik, memberikan nafkah lebih dari cukup, kemudian memberikan fasilitas rumah tangga juga lebih dari cukup. Nggak tahu kenapa mereka bercerai. Nah begitu bercerai, Ummu Zara ini menikah dengan laki-laki yang lain, tapi dia masih terbayang-bayang sama Abu Zara terus, karena dia laki-laki yang baik. Jadi resiko menikah dengan janda Anda akan dibandingkan dengan suaminya yang dulu. Jadi kalau Anda mau menikah dengan janda, pastikan dalam banyak hal Anda lebih baik daripada suami sudah meninggal dulu. Kalau tidak, dibanding-bandingkan nanti. Nah, setelah selesai Aisyah menceritakan tentang 11 perempuan berakhir pada Abu Zara, Rasul kemudian menimpali cerita itu dengan mengatakan, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in illa anna Aba Zar'in tolaqa wa ana la utaliq. Ya Aisyah, kalau begitu aku kepadamu itu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Cuma bedanya kalau Abu Zara menceraikan istrinya, aku tidak. Nah ternyata Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zar'in. Oh tidak Rasul, Anda jauh lebih baik daripada Abu Zara. Nah ketika Rasul mengatakan aku kepadamu seperti Abu Zara kepada istrinya, itu tadi bedanya Abu Zara menceraikan, aku tidak. Itu menunjukkan Rasul itu mengikuti cerita yang disampaikan oleh Aisyah. Jadi ketika saatnya bicara nyambung. Coba bapak-bapak kayak khusyuk di depan istri cerita gitu, nanti begitu selesai tadi ngomong apa, itu coba gimana rasanya gitu. Itu namanya mendengarkan. Jadi kalau mendengar itu pada aspek saya tahu ada suara, tapi saya tidak tahu kontennya apa. Tapi kalau mendengarkan, saya tahu pesan yang disampaikan oleh suara itu apa. Dan dalam konteks ini Rasul mengatakan, aku kepadamu seperti Abu Zara kepada istrinya. Bedanya dia menceraikan, aku tidak. Ini menunjukkan Rasul itu mengikuti alur cerita gitu loh. Kenapa kok tidak yang pertama? Ini kan yang terakhir. Karena yang baik ya cuma Abu Zara dalam cerita itu. Yang lain tuh suami-suaminya ya kayak tadi. Kalau hubungan badan pengennya menang sendiri, selesai langsung isinya dibiarkan begitu saja. Terus ada yang nggak ngasih nafkah dan macam-macam. Nanti bisa dilihat versi lengkapnya 11 perempuan itu. Tapi yang menarik di sini adalah Rasul saja punya waktu untuk mendengarkan omongan istri. Gitu. Nah perempuan itu paling seneng Pak kalau dia cerita suaminya antusias mendengarkan. Oh iya ya gitu. Tadi tempe-tempe naik. Loh katanya itu enggak berhubungan. Hoax itu, yang benar tuh naik harganya gitu. Oh gitu. Terus besok mau masak apa kalau harga tempe naik?
ya tempe rasa daging atau daging rasa tempe gitu, Anda senang. Saya pernah ketemu seorang perempuan, dia ngomong sama suaminya begini, udaranya panas ya. Itu suami cuma denger dong, ya memang panas sih, tapi dia nggak menimpali. Udah, saya itu kemudian ngomong, kalau aku ngomong menurut kamu nggak penting ya, nggak kamu timpali gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak pengen keluarganya sakinah, istri ngomong apa itu tolong dikasih komentar bareng 1 kata 2 kata itu loh. Ya, bareng-bareng naik ya nggak apa-apa, nanti puasa Senin Kemis atau ikut kuliah subuh yang dilanjutkan sarapan bersama gitu aja gitu loh gitu. Tapi kalau Anda diem tok itu istri, aku tuh nek ngomong kamu nggak nganggep ya, padahal kita dengerin loh kita sebenarnya, tapi karena menurut kita tadi nggak penting-penting banget, kita nggak nimpali, tapi bagi istri berarti kita nganggep seolah-olah dia tuh nggak ada gitu. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.